Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 711. Semua orang terdiam, tetapi terlihat dari sikap mereka bahwa mereka sangat muak dengan usulan Poison Guanyin. Sebab saat itu hampir semuanya menyetujui rencana bergabung dengan WTO. Tak hanya itu, anak-anaknya juga berada di luar, hampir semuanya mendominasi. Siapapun hanya bisa memanjakan anak-anaknya. Mereka telah menderita kesepian dan kesulitan seumur hidup karena terjebak di pegunungan, dan mereka tidak ingin anak-anak mereka terjebak di sini seumur hidup. Saat ini industri Yuntangmen sudah banyak terdapat di kota-kota besar di seluruh provinsi. Sebagian besar anak-anak mereka telah membeli rumah dan mobil mewah dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Siapa yang mau menyerahkan semua ini saat ini? Tetua Agung Tang Feng, dengan wajah persegi dan alis tebal, berkata dengan tidak meyakinkan, meskipun media spiritual memiliki status lebih tinggi dari saya, Tang Feng, rencana untuk meninggalkan dunia dan memasuki dunia diputuskan oleh pemimpin sekte. Sebagai selama pemimpin sekte belum meninggal, dia masih bisa bernapas. Sekarang, kita hanya bisa mendengarkannya. Lagi pula, kami telah berusaha keras untuk membiarkan anak-anak mendapatkan pijakan di kota. Sekarang jika kami membiarkan mereka kembali tanpa alasan, bukankah itu berarti kerja keras selama 2 tahun sia-sia? Chen Feng memandang Tang Feng dan berpikir bahwa ini pasti tetua agung. Menurut Tang Hao, selain Master Sekte, Sesepuh Agung juga memiliki gambar petugas kaisar di tubuhnya. Wajah Du Guanyin muram, dan dia mendengus dingin, Penatua Tang Feng, kamu hanya memiliki putrimu Tang Sue dan tidak memiliki putra. Apa yang kamu lakukan di sini? Selain itu, aku mendengar dari Jingnan bahwa putrimu sekarang hidup seperti pelacur. Wanita seperti 3 atau 4 laki-laki, jadi bagaimana mereka masih bisa memiliki sikap gadis ksatria Tang Sue saat itu? Itu semua karena rencana untuk meninggalkan dunia dan menghancurkan talenta muda yang baik. Setiap kali masalah ini disebutkan, Du Guanyin patah hati. Tang Sue adalah murid perempuan favoritnya, dan dia pikir dia bisa mewarisi jubahnya. Tapi terakhir kali kami melihatnya, Tang Sue telah berubah menjadi wanita murahan. Hal ini membuatnya merasa putus asa, dan dia semakin membenci rencana untuk meninggalkan gunung dan bergabung dengan dunia. Penyebutan urusan pribadi putrinya membuat Tang Yun kehilangan ketenangannya, dan dia menggoyangkan lengan bajunya dan mendengus dingin. Seorang pria parubaya dengan wajah kuda tersenyum dan merapikan segalanya, Master Spiritual Medium, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Master Sekte sedang koma. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Tidak peduli seberapa tangguh Anda tidak bisa menerapkan metode Anda. Kecuali pemimpin sekte bangun, atau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan pemimpin sekte pergi ke barat, dan Tang Huang mengambil alih sebagai pemimpin sekte, maka tidak ada yang akan mendengarkan perintah pemimpin sekte. Kalau tidak akan ada yang bisa memanggil kembali anak-anak ini keluar. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tang Kui, penguasa Ola Qianchao, dan dia tiba-tiba langsung ke pokok permasalahan. Tidak peduli seberapa kuat Poison Guanyin, rencana seperti meninggalkan gunung dan memasuki dunia hanya dapat diputuskan oleh pemimpin sekte. Tanpa perintah dari Master Sekte, mustahil untuk memanggil kembali orang-orang di kota. Alis Du Guanyin sedikit melebar, dan matanya yang penuh harapan tertuju pada Chen Feng dan Jing Sui. Tang Huang adalah orang yang paling mendukung untuk bergabung dengan dunia ini, jadi mengharapkan Tang Huang untuk menggantikannya sebagai kepala sekte dan memanggil kembali semua orang sama saja dengan angan-angan. Satu-satunya harapan sekarang adalah menyelamatkan kepala sekte Tang Ba. Salju yang tenang. Dia hendak memanggil Jing Sui untuk mengkonfirmasi kembali perlakuannya terhadap Tang Ba. Tetapi Tang Huang menyela, baiklah, Bibi, kami memahami suasana hati Anda, tetapi sekarang, mari kita kesampingkan masalah meninggalkan gunung dan memasuki dunia, dan berkonsentrasi pada penyembuhan ayah. Mendengar perkataan Kaisar Tang, hati Du Guanyin tiba-tiba menjadi tenang dan dia mengangguk. Tang Huang memandang Tang Jing sedang bermain dengan monyet dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, selanjutnya kita akan membahas beberapa masalah rahasia. Bisakah kamu mengajak kedua tamu itu jalan-jalan keluar dulu? Dalam setengah jam, kami akan kembali. Ini untuk mengusir mereka. Chen Feng mengalihkan pandangannya dan menatap Tang Jing. Tang Jing mengambil monyet kecil itu dan berkedip kosong dengan matanya yang besar. Dia ragu-ragu sedikit, lalu menunjukkan senyuman tidak berbahaya dan berkata, oke, saya sudah tidak melihat babi hutan itu lagi. Saya akan bersaing dengannya.
Dia sudah lama tidak melihat babi hutan jahat itu. Tentu saja, dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal saat ini. Chen Feng membawa Jing Sui dan mengikuti Tang Jing dan meninggalkan paviliun Yuntang. Setelah keduanya pergi, Du Guanyin akhirnya tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan berkata kepada Kaisar Tang, "Kaisar Tang, tidak mungkin bagi kami untuk mengeluarkan rumput nyanyian dewa. Mengapa Anda menyembunyikan masalah ini?" Tang Kui tiba-tiba menjadi cemas saat mendengar rumput nyanyian dewa. Dia adalah penguasa Aula Qianchao, dan di awalnya adalah dewa penjaga Narukusa. Master spiritual medium, apa yang terjadi? Kita semua tahu bahwa 5 tahun lalu, rumput nyanyian. Tang Kui sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di tengah kata-katanya, sehingga sulit untuk melanjutkan. Poison Guanyin menghela nafas dan menjelaskan, kedua dokter itu baru saja mendiagnosis dan merawat pemimpin sekte dan mengusulkan metode detoksifikasi, tetapi rumput nyanyian dewa diperlukan untuk menangkal racun Sui Jizang dari Master Sekte. Ini, wajah Tang Kui menjadi semakin jelek. Tang Hu berkata dengan sinis dari samping, rumput nyanyian dewa mungkin berada di bawah jurang sekarang. Lompat ke bawah dan cari. Mungkin Anda bisa menemukannya. Kamu. Wajah Tang Kui sudah panjang, tapi sekarang hampir jatuh ke tanah. Dia berkata dengan sangat kesal, "Tang Hu, jangan menertawakan kemalangan orang lain. Masalah ini adalah rahasia, jika tidak seluruh sekte Yuntang akan mendapat masalah." Tang Hu mendengus dingin dan berhenti bicara. Suasananya mulai menjadi sedikit tegang, tetapi Tang Huang mengangkat sudut mulutnya dengan ringan, seolah dia tidak peduli. Dia berkata, "Rumput nyanyian dewa tidak boleh tersedia. Hall Master Kui, saya ingat Aula Qianchao Anda memiliki beberapa rumput roh api langka, yang juga merupakan bahan obat yang sangat yang. Anda mengambil satu dan berpura-pura bahwa itu adalah benda ilahi. Berikan rumput api kepada dua orang tadi untuk mengobati racunnya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit terkejut. Du Guanyin bertanya dengan bingung, "Tang Huang, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika mereka menggunakan rumput roh api untuk mengobati racun dan malah melukai Master Sekte, dapatkah kita menanggung kejahatannya?" Tang Huang berkata tanpa daya, "Bibiku, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Kedua orang ini diutus oleh Chen Feng. Chen gila. Orang gila yang membunuh banyak tetua kita." Mata Tang Hu tiba-tiba melebar. Beberapa orang lainnya juga terkejut melebihi kata-kata. Du Guanyin mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dikirim oleh Crazy Chen. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya telah menguji keterampilan medis mereka. Keterampilan medis kedua orang ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka memecahkan racun ular ujung tombak saya. Bagaimana itu bisa dikirim oleh Chen Feng? Selain itu, Chen Feng sangat membenci kita, jadi mengapa dia mengirim mereka ke sini?" Tang Huang berkata, "Mereka sendiri telah mengakui bahwa mereka diutus oleh Chen Feng, tidak ada keraguan tentang ini. Mengenai mengapa mereka datang, mereka mengatakan bahwa Chen Feng ingin menyelesaikan dendam dan menyembuhkan pemilik sekte sehingga dia memiliki tawar-menawar. Kenapa aku tidak mengetahui hal ini?" Du Guanyin bertanya dengan heran. Tang Huang berkata, "Ini tidak penting. Yang penting adalah saya tidak yakin dengan tujuannya sekarang, tapi saya bisa mencobanya dengan rumput roh api ini. Sekarang aku merasa bahwa tujuan mereka sepertinya adalah untuk rumput nyanyian dewa. Jika itu masalahnya, semuanya akan menjadi menarik. Bibi, jika kecurigaanku terbukti nanti, jangan menunjukkan belas kasihan." Du Guanyin berkata dengan dingin, "Oke, menurut apa yang kamu katakan, jika mereka benar-benar memiliki niat jahat, aku akan membuat mereka menyesal hidup di dunia ini, tetapi jika kamu berbicara omong kosong, aku tidak bisa mengampuni kamu." Bab 712. Tang Jing benar-benar seorang gadis dengan temperamen yang sangat aneh. Dia membawa Chen Feng dan Jing Sui ke sebuah gua kecil tempat tinggal sarang babi hutan. Satu jantan dan satu betina, 4 anak. Melihat babi hutan tersebut, Chen Feng akhirnya menemukan pelakunya. Tang Jing adalah pelakunya karena membiarkan dia memiliki 5 anak. "Teman baik," Tang Jing baru saja menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke dalam lubang, berkata dia ingin bersaing dengan babi betina itu. Dalam beberapa menit, dia menunggangi babi hutan dan berlari keluar. Tawa seperti lonceng bergema, dan Chen Feng hendak mengacungkan jempol kepada gadis yang menunggangi babi tersebut. Tak disangka, Tang Jing langsung terjungkal dan terlempar ke tanah oleh babi hutan. Babi hutan itu mendengus dengan nada menghina dan pulang ke rumah untuk menghangatkan istri dan anak-anaknya. Tang Jing dibiarkan tergeletak di tanah, menangis karena malu. Untungnya, Tang Jing dianggap sebagai Lian Jiazi dan tidak mengalami luka fatal.
Aku tidak bisa bersaing denganmu dalam hal kekuatan. Aku akan punya satu anak lebih banyak darimu. Biarkan aku punya 5 anak dan mengalahkanmu hingga 4. Tang Jing bingung dan menarik Chen Feng untuk memaksa Chen Feng memiliki bayi bersamanya. Dihadapkan pada hal baik yang tiba-tiba, Chen Feng tersenyum. Tidak patuh. Gen unggulannya tidak boleh dibiarkan bersaing dengan babi hutan. Kenapa kamu tidak tidur dengannya? Jika kamu tidur dengannya dan punya bayi, tidak apa-apa. Tetapi pada saat ini, Jing Sui berbicara dan berbicara kepada Chen Feng dengan sangat serius. Setelah pengalaman malam itu, dia merasa melahirkan tidaklah sulit. Chen Feng tidak bisa berkata-kata, Tang Jing benar-benar bodoh dan Jing Sui benar-benar tidak bersalah. Kedua wanita ini sungguh menghancurkan. Dia hanya bisa melarikan diri. Anda mengejar saya dan datang ke paviliun Yuntang lagi. Chen Feng datang ke tepi tebing dan melihat ke bawah, melihat awan dan kabut. Dia mendongak dan kepalanya berputar. Jika ingin keluar dari lantai 4, rute apa yang harus Anda ambil? Memikirkan hal ini, dia bertanya pada Tang Jing, di mana di bawah sini? Tampaknya agak tidak realistis untuk kembali dengan cara yang sama, dan mudah untuk dikejar. Jika Anda bisa turun dari tebing ini, Anda akan bisa menipu orang lain. Di bawah. Tang Jing memiringkan kepalanya dan berkata, di bawah adalah jurang yang dalam. Ayah berkata bahwa itu adalah mulut neraka. Semua makhluk hidup akan mati jika jatuh. Tidak ada orang hidup yang pernah jatuh dan naik ke atas. Chen Feng mengangguk dalam diam, berpikir dalam hatinya. Artinya, Anda pasti tidak bisa mendaki ke sini, dan Anda mungkin akan jatuh hingga mati. Saat dia memikirkannya, dia melihat dengan santai dan melihat awan terbelah di atas lengan yang patah, memperlihatkan peti mati. Peti mati itu berwarna hitam pekat, seperti jamur hitam yang tertanam di dinding batu. Chen Feng bertanya pada Tang Jing, mengapa ada peti mati di sana? Itu bukan peti mati biasa, ada penjaga kematian Sekte Yuntang di dalamnya. Tang Jing berkata tanpa berpikir. Penjaga kematian. Chen Feng belum pernah mendengar kata ini sebelumnya. Tang Jing mengangguk dan berkata, dengan mereka di sini, kita dapat melindungi keselamatan seluruh Sekte Yuntang. Mereka melindungi keselamatan Sekte Yuntang. Semakin banyak Chen Feng mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Dia mendengar bahwa ada lebih dari satu peti mati seperti ini, dan sepertinya ada penjaga kuat yang tersembunyi di dalamnya. Tapi yang ada di dalam peti mati itu pasti benda mati, bisakah benda mati melindungi Sekte Yuntang? Dalam benaknya, gambaran kepala desa Ye dan Xiao Qing yang keluar dari jendela tiba-tiba muncul. Mau tak mau aku melihat peti mati itu lagi. Saat ini, seorang wanita berbaju merah berlari dan memanggil mereka bertiga kembali ke paviliun Yuntang. Begitu dia masuk, Du Guanyin berkata kepada Chen Feng, sejujurnya, Sekte Yuntang kami memiliki rumput nyanyian dewa, tepat di Qian Chao Tang. Itu adalah harta paling berharga dari Sekte Yuntang kami. Tapi tidak peduli betapa berharganya sesuatu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan nyawa Master Sekte. Setelah kami mendiskusikannya, kami memutuskan untuk mengeluarkan rumput nyanyian dewa dan membiarkan Nona Jing Sui mencobanya. Bahkan jika kami yakin 40%, kami akan menerimanya. Sekarang, Hall Master Kui telah pergi untuk mengambil rumput nyanyian dewa. Tolong minta Nona Jing Sui untuk melakukan yang terbaik nanti. Chen Feng diam-diam senang saat dia tidak melihat Tang Kui. Selama dia mendapatkan rumput nyanyian dewa, Zhang Xinyan akan terselamatkan. Dia berpura-pura malu dan berkata, jika berhasil, semua orang akan senang, tetapi jika gagal, saya harap Anda memaafkan saya, tetapi Anda tidak dapat mempermalukan kami. Du Guanyin buru-buru mengangguk dan berjanji, selama Anda memperlakukannya dengan sepenuh hati, Anda akan menjadi dermawan Sekte Yuntang kami. Bagi dermawan kami, Sekte Yuntang kami hanya memiliki antusiasme dan tidak ada rasa malu. Itu bagus. Chen Feng tersenyum dan mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia mendapat ilusi. Sudah bertahun-tahun saya menjilat darah dari ujung pisau, dan terkadang saya merasakan sedikit krisis. Alasan mengapa dia merasakan krisis adalah karena segala sesuatunya berjalan terlalu lancar. Dia melirik Kaisar Tang tanpa sadar, dia selalu merasa tidak nyaman dengan orang ini di sekitarnya. Sekelompok orang menunggu dengan tenang. Setelah hampir 1 jam, Tang Kui akhirnya bergegas mendekat. Dia memegang kotak kayu cendana merah dan menyerahkannya kepada Du Guanyin dengan sangat hati-hati, dan memperingatkan, Master Spiritual Medium, hanya ada satu tanaman rumput nyanyian dewa, sekali Anda menggunakannya, tanaman itu akan hilang. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Du Guanyin mengambil kotak kayu cendana merah dan berjalan ke Jing Sui.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membuka kotak itu. Tiba-tiba, rumput suci segar muncul di mata semua orang. Saya melihat rumput keramat ini, hanya seukuran telapak tangan, dengan 3 helai daun. Setiap daun sepertinya berlumuran darah, dengan bekas benang merah tua. Saat kotak itu dibuka, rasa hangat terpancar dari kotak itu. Sepertinya suhu di seluruh lantai pertama tiba-tiba meningkat. Jing Sui mengeluarkan rumput suci dan mengamatinya dalam waktu lama. Ini memiliki perasaan panas yang sangat hangat. Ini adalah hal yang sangat berharga dan sangat yang. Jing Sui membuat keputusan. Mendengar ini, Chen Feng merasa lega. Menurut Jing Sui, ramuan obat ini pastilah rumput nyanyian dewa. Selama dia naik ke atas untuk membersihkan tempat dan mengobati racun Tang Ba, dia dapat menemukan peluang dan menyelinap pergi dengan rumput nyanyian dewa. Poison Guanyin berkata dengan penuh semangat, kalau begitu tolong minta Nona Jing Sui naik ke atas dan menyembuhkan racun untuk Master Sekte. Jing Sui mengangguk dan berkata, persiapkan beberapa hal terlebih dahulu, kompor, baskom berisi air panas, rami, ranting kayu manis, kiang huo, dan tulang domba. Racunnya akan disembuhkan untuk sementara waktu, dan kita harus diam. Kecuali aku dan Chang Sui, semua orang tetap di luar dan tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggu kita. Penampilan Jing Sui yang serius dan profesional membuat Du Guanyin sedikit bingung. Dia mulai bertanya-tanya apakah Tang Huang telah melakukan kesalahan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Jing Sui tidak terlihat seperti pembohong. Chen Feng juga memuji kemampuan akting Jing Sui, dia bertindak dengan tepat, dan dia merasakan urgensinya. Oke, mari bekerja sama, tentu saja. Merasa bersemangat, Du Guanyin menyetujui semua persyaratan Jing Sui. Sebagai sekte yang menggunakan racun, Sekte Yuntang memiliki berbagai macam bahan dasar obat. Setelah beberapa saat, semua yang diinginkan Jing Sui sudah siap. Kompor dinyalakan, air panas ditaruh di samping tempat tidur, dan berbagai bahan obat ditaruh di piring. Penjaga gerbang awalnya tidak mau pergi, tetapi setelah bujukan Du Guanyin dan Tang Huang, dia meninggalkan lantai 4 dan berjalan-jalan. Saat ini, hanya Chen Feng dan Jing Sui yang tersisa di kamar di lantai 4. Jing Sui memandang pria berjanggut tetapi sangat lemah ini, dan tiba-tiba berkata kepada Chen Feng, saya ingin mencobanya. Saya rasa saya memiliki kemungkinan untuk mendetoksifikasi dia. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah akting. Mengapa Jing Sui masih bermain tetapi tidak bisa keluar? Bab 713. Kakak senior, kami di sini untuk menipu rumput nyanyian dewa, bukan untuk mengobati racun Tang Ba. Sekarang rumput nyanyian dewa ada di tangan, mari cari kesempatan untuk pergi dari sini. Chen Feng datang ke jendela dan melihat ke bawah, dia melihat awan berkabut, yang merupakan jurang bumi. Tembok yang rusak sangat rata dan hampir tidak ada tempat untuk diinjak, agak sulit untuk turun dari sini. Dia sedang memikirkan cara, tapi Jing Sui masih berdiri di depan Tang Ba. Matanya sedikit lembut, dan dia benar-benar merasa sedikit patah hati saat melihat Tang Ba yang lemah. Itu adalah perasaan yang luar biasa, perhatian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saya mengambil 1 daun bahan obat untuk mengobati racunnya. Anda mengambil 2 daun sisanya, yang cukup untuk menyembuhkan racun berumur 7 hari. Jika saya gagal, kita akan menemukan cara untuk pergi. Jing Sui menarik keluar sebatang tongkat perak dari pergelangan tangannya. Jarum itu dimasukkan dengan lembut melalui titik meridian di tangan Tang Ba. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan orang ini. Chen Feng tiba-tiba panik dan menatap Jing Sui tanpa mengetahui alasannya. Dia tidak pernah menyangka Jing Sui akan terobsesi untuk mengobati racun Tang Ba. Waktu hampir habis sekarang. Jika kita benar-benar membuang terlalu banyak waktu untuk Tang Ba, akan sulit baginya dan Jing Sui untuk melarikan diri dari klan Yuntang. Aku mungkin akan mengandung anakmu, kuharap kamu percaya padaku kali ini. Sebelum Chen Feng bisa mengatakan apapun, Jing Sui mengatakan sesuatu dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Feng, yang masih sedikit tidak sabar, tiba-tiba menjadi tenang. Ternyata malam itu, hanya berbaring bersama, Jing Sui hanya mengira mereka telah menjadi laki-laki dan perempuan. Meski kedengarannya sulit dipercaya, bagi Jing Sui, Chen Feng adalah pria yang paling dia percayai. Dan dia juga berharap pria yang dia percayai akan mempercayainya. Biarkan saya membantu Anda. Chen Feng melepaskan gagasan untuk melarikan diri untuk saat ini. Sekarang, dia memilih untuk mempercayai Jing Sui tanpa syarat dan membantu Jing Sui. Karena dia merasa Jing Sui membuat pilihan seperti itu karena suatu alasan.
Dan dia semakin memahami bahwa Jing Sui sangat membutuhkan kepercayaan dan dukungannya sekarang. Setengah jam kemudian, tubuh Tang Ba ditutupi jarum perak. Dan tangan kirinya terulur ke dalam baskom. Seluruh baskom berwarna merah cerah. Jing Sui mengangkat lengan bajunya dan menyeka keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan tampak serius. "Kakak, bagaimana kabarmu?" Chen Feng bertanya. Meskipun dia tidak memahami keterampilan medis Jing Sui, dia tahu bahwa itu tampaknya gagal. Jing Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, panas ramuan ini tidak cukup untuk mengatasi dinginnya Sui Jizang, dan aku tidak bisa menghilangkan racun dari darah. Saya mencoba yang terbaik, tetapi masih gagal total. Oke, kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kita bisa pergi dengan sisa ramuan." Chen Feng berkata dengan penuh semangat, karena dia telah melakukan yang terbaik untuk berbuat baik dan benar, tidak perlu tinggal sama sekali sekarang. Pada saat ini, hal yang paling penting adalah pergi bersama Jing Sui dan sisa rumput nyanyian dewa. Dapat dikatakan bahwa sisa rumput suci adalah nyawa Zhang Xinyan. Jing Sui mengangguk, dengan tenang mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya kembali ke lengannya. Lalu dia mengeluarkan tangan Tang Ba dari baskom darah. Chen Feng mengamati di luar jendela, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya. Sekarang kakak perempuan senior telah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Tang Ba, masih ada jalan yang harus ditempuh. Yaitu menyembunyikan rumput nyanyian dewa di tubuh Anda dan turun ke bawah dengan cara yang bermartabat. Sebelum mengobati racunnya, saya sudah mengatakan bahwa saya hanya yakin 40%. Kegagalan itu normal. Mengapa Anda harus melarikan diri secara diam-diam? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Jing Sui, "Kakak senior, saya punya ide. Ayo kita turun dan mengaku kalah. Saya yakin mereka tidak akan mempersulit kita. Tunggu sampai malam, dan kita bisa melarikan diri dengan rumput nyanyian dewa." Jing Sui menundukkan kepalanya dan berpikir ini juga ide yang bagus, jadi dia mengangguk setuju. "Bagaimana kabarmu?" Mereka berdua meninggalkan ruangan, dan Du Guanyin, yang telah menunggu, berdiri dan bertanya. Jing Sui berkata dengan jujur, "Gagal. Efek pengobatan dari rumput Senming tidak cukup untuk melawan racun dingin Sui Jizang." Mendengar ini, Du Guanyin tampak kecewa dan mundur selangkah dengan linglung. Tang Jing, yang berada di sebelahnya, mendukungnya dan berkata, "Oke, putri kandungku belum merasa tidak nyaman, bukan giliranmu yang merasa tidak nyaman." Tang Hu, sebaliknya, berteriak dengan enggan, "Sudah kubilang, kedua orang ini hanyalah ahli. Setelah sekian lama, mereka tetap tidak berguna." Tang Huang sedikit mengangkat bibirnya dan menyesuaikan kacamata tebalnya. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng dan Jing Sui akan benar-benar keluar dari pintu masuk utama. Sia-sia dia memerintahkan orang-orang untuk tetap berada di luar dan memasang jaring, menunggu mereka berdua melarikan diri. Apakah tebakanku salah? Apakah Chen Feng benar-benar mengirim kedua orang ini untuk mengobati racun ayahnya? Saat dia memikirkannya, Tang Kui menyipitkan matanya dan mengendus hidungnya. Segera, matanya tertuju pada pinggang Chen Feng. "Kamu memiliki rumput nyanyian dewa di pinggangmu, kan? Saya telah bertanggung jawab atas Qian Chao Tang selama beberapa tahun. Hidung ini dapat dengan akurat mencium berbagai bahan obat. Pasti ada rumput nyanyian dewa yang baru saja diberikan kepadamu yang disembunyikan di pinggangmu. Bisa juga rasakan kehangatan itu." Tang Kui menunjuk ke arah Chen Feng dan berteriak. Wajah Chen Feng langsung menjadi serius, dan diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya. "Ini hidung anjing sialan, kali ini akan hancur." Kaisar Tang sedikit mengangkat bibirnya, berjalan mendekat, dan berkata dengan marah, "Rahasianya telah terungkap, serahkan rumput nyanyian dewa. Keluarkan, kalian berdua pembohong, dan aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Du Guanyin tampak jelek dan dimarahi. Dia sekarang agak mempercayai kata-kata Tang Huang, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan hendak menangkap Chen Feng dan pergi. 4 ular berkepala tombak muncul di lengannya, dan dia mengangkat kepalanya dan melontarkan pesan. "Buka untukku." Masalahnya telah mencapai titik ini dan tidak dapat lagi disembunyikan, dan tidak mungkin bagi Chen Feng untuk menyerahkan rumput nyanyian dewa yang telah diperolehnya. Momentumnya tiba-tiba berubah, dan kakinya dipenuhi energi. Dengan sekejap tubuhnya, dia menarik Jing Sui menjauh dari serangan Poison Guanyin, dan kemudian mundur dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, bangunan 4 lantai ini terbuat dari struktur kayu, yang tidak dapat menahan kekuatan dominan Chen Feng. Suara, bang. Tanah langsung runtuh, memperlihatkan celah yang sangat besar. Berjalan. Chen Feng meraih pinggang Jing Sui dan melompat turun dari celah,
langsung jatuh ke lantai 3. Keduanya pandai meringankan diri, mendarat dengan lembut dan berlari menaiki tangga. Ayo kita kejar. Tang Hu yang kesal berteriak dan mengusirnya terlebih dahulu. Tang Kui, Tang Li, dan Tang Feng juga melompati celah satu demi satu. Du Guanyin dan Tang Huang berada di akhir, tapi mereka sangat tenang. Tang Huang tersenyum dan berkata, "Bibi, apakah sudah waktunya kamu mengambil tindakan?" Suasana hati Du Guanyin saat ini sangat marah. Anda tahu, Chen Feng dan Jing Sui dibawa ke Kaiyunsan olehnya. Itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Aura gelap di sekujur tubuhnya menghilang, lalu dia mengeluarkan seruling hitam dari pinggang di belakang punggungnya. Seruling hitam sedang dimainkan, dan tutup peti mati hitam di dinding pecah tidak jauh dari situ terbuka. Sesosok gelap melompat langsung dari tembok yang rusak. Chen Feng dan Jing Sui sudah berlari ke lantai pertama. Ketika mereka mendengar suara pengejaran di belakang mereka, Chen Feng memasukkan ramuan dari pinggangnya ke tangan Jing Sui dan berkata, "Kakak senior, dengarkan aku. Aku akan memotong ratu, dan kamu akan menerima panggilan ilahi bersamamu. Silakan tinggalkan Yuntang Men tanpa menoleh ke belakang. Percayalah, saya pasti akan datang kepadamu dengan selamat." Mata Jing Sui sedikit berkedip, tidak ada yang ragu, dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Chen Feng menggerakkan bahunya dan langsung menatap tajam ke empat orang yang mengejar. Bab 714. Pencuri, silakan pergi. Aku akan menerima pukulanmu, kakek macan. Yang pertama bergegas adalah Tang Hu. Dia terbang dan meninju langit dengan kekuatan liar. Orang tua, hati-hati dengan patah tulang. Chen Feng diam-diam menggerakkan energinya dan mengumpulkan kekuatan dengan tangan kanannya. Dengan postur beruang yang marah, dia mengepalkan tinjunya dengan dominan dan menyerang balik. Ledakan. Tinjunya bertabrakan, dan angin gelap bertiup. Namun kebuntuan itu hanya berlangsung setengah detik, dan Tang Hu yang masih sombong dihempaskan kembali oleh Chen Feng. Dia melangkah mundur terus-menerus, kakinya melayang, dan dia hampir terjatuh. Untung saja kungfu saya kokoh dan kekuatan saya menurun, sehingga saya bisa menstabilkan tubuh saya. Meski begitu, saya tetap mundur 5 atau 6 langkah. Di sisi lain, Chen Feng tetap bergeming dan menunjukkan sikap mendominasi. "Siapa kamu? Kamu sangat kuat." Didukung oleh Tang Kui, lengan kanan Tang Hu gemetar dan dia bertanya dengan kaget. Dia juga memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, tetapi dalam hal kekuatan, dia sebenarnya kehilangan banyak hal. Ada juga perasaan menakutkan bahwa batas kekuatan Chen Feng jauh melebihi itu. "Kamu tidak peduli siapa aku ayahmu, bukan hanya ayahmu, tapi ayahnya, ayahmu." Pihak lain memiliki temperamen yang buruk, jadi Chen Feng sengaja menghinanya secara lisan, berharap kemarahan pihak lain terfokus pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dapat mencegah pihak lain terpecah menjadi dua kelompok untuk mengejar kakak perempuannya. Yang paling penting sekarang adalah melibatkan pihak lain dan menciptakan peluang bagi kakak perempuan untuk melarikan diri. Tapi saya tidak yakin apakah pihak lain akan tertipu. Anda. Dia dihina dengan kata-kata, dan baru saja dia dihina dengan tinju. Tang Hu mengabaikan rasa sakit di lengan kanannya dan mendorong Tang Kui menjauh. Jarum penggoda jiwa. Dia menjentikkan tangan kirinya dan menembakkan 5 jarum perak dari lengan kirinya. Karena dia kalah dalam tinjunya, dia harus menggunakan senjata tersembunyi terbaiknya sebagai anggota Sekte Yuntang. "Aku akan ikut juga, bunuh anak panahnya." Jarum penggoda jiwa Tang Hu memiliki kekurangan. Untuk menutupi kekurangan serangan Tang Hu, Tang Feng juga mengangkat lengan kanannya dan melemparkan 2 anak panah berlengan. Jarum perak datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan panah lengan membantu serangan itu, menggantikan titik buta dari jarum penggoda jiwa. Dengan cara ini, serangan gabungan ini hampir kebal. Saya tidak bisa menyembunyikan identitas saya lagi. Menghadapi senjata tersembunyi, Anda hanya bisa melawannya dengan pisau tajam. Pergelangan tangan kanan Chen Feng bergerak, dan cahaya putih tiba-tiba muncul. Pedangnya keluar. Dia mengayunkan pedang putihnya dengan sangat cepat, dengan postur yang anggun. Namun pada saat melambai, tubuh lurusnya tidak bergerak sama sekali. Bang bang bang. Hanya mendengar benturan keras, jarum perak dan panah lengan terhalang dan jatuh ke tanah. Di masa lalu, bahkan bunga Buddha Lotus yang lepas tidak melukai Chen Feng, dengan senjata tersembunyi seperti itu, tubuhnya bahkan tidak perlu disembunyikan. Ini. Tang Hu dan Tang Feng sama-sama terkejut. Senjata tersembunyi mereka semuanya adalah senjata tersembunyi tingkat tinggi dari klan Yuntang. Merupakan suatu penghinaan bagi mereka karena diambil alih dengan begitu mudahnya.
Saya mendengar dari rumor bahwa ada 3 senjata ajaib terhebat di dunia. Salah satunya berwarna putih seluruhnya dan memiliki bilah seperti bulu yang berserakan. Dikenal sebagai pedang putih. Tang Huang sedang berbaring di tangga, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata sambil tersenyum, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pria dengan pedang putih yang berkeliaran di malam yang gelap, membunuh orang secara tidak menentu, dan dikenal sebagai keputusasaan putih. Tuan Crazy Chen, sekarang Anda di sini, mengapa Anda menyelinap dan berpura-pura menjadi orang lain? Dari kekuatan yang kuat, temperamen liar, dan pedang putih di tangannya, Tang Huang hampir yakin bahwa pemuda ini tidak lain adalah Chen Feng sendiri. Saya pernah mendengar bahwa ada sekte wanita di negara Jepang yang sangat pandai dalam seni penyamaran. Saya memperkirakan Chen Feng mungkin menggunakan teknik ini. Apa? Dia Chen Feng? Tang Hu terkejut. Dia menatap Chen Feng lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah melihat foto Chen Feng, tetapi dia tidak terlihat seperti ini. Tang Li memfokuskan matanya sedikit dan mendengus dingin, Master Sekte kecil menjelaskannya dengan sangat jelas. Orang ini menggunakan trik penyamaran yang sangat licik. Dia adalah anak yang sangat berani, dan dia benar-benar masuk ke Sekte Yuntang sendirian. Mata Tang Feng langsung terbakar, dan dia berteriak pada Chen Feng, dasar binatang buas, kamu membunuh begitu banyak dari kami, namun kamu berani pergi ke Gunung Keiyun. Kamu hanya meminta kematian. Apa tujuanmu? Sekarang setelah ditemukan, tidak perlu menyembunyikannya. Chen Feng mengangguk dengan santai dan berkata, saya Chen Feng, dan saya berdiri di sini. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Adapun tujuan kedatangan saya ke sini, saya terlalu malas untuk memberi tahu Anda. Sungguh pria yang sombong, izinkan saya menebak tujuan kedatangan Anda ke sini. Tang Huang berjalan menuruni tangga, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, awalnya saya tidak yakin, tetapi menilai dari kepemilikan rahasia Anda atas rumput roh api, seharusnya itu untuk rumput nyanyian dewa. Harus kuakui, kamu sangat pintar, kamu benar-benar menipu rumput nyanyian dewa dengan berpura-pura mengobati racun ayah. Sederhananya, jika rumput nyanyian dewa masih ada, mungkin kita benar-benar akan tertipu kali ini. Sejujurnya, dia mengagumi Chen Feng. Rumput nyanyian dewa pada awalnya adalah harta karun Sekte Yuntang dan sangat berharga, sangat mustahil bagi orang luar untuk merebutnya. Namun Chen gila ini, dengan alasan mengobati racun ayahnya, hampir berhasil menipu rumput nyanyian dewa. Sangat disayangkan rumput nyanyian dewa tidak lagi berada di Sekte Yuntang, ketika pihak lain menyebut rumput nyanyian dewa, identitasnya juga terungkap. Meski gagal, harus dikatakan ini adalah strategi yang cerdas. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah rumput suci itu adalah rumput nyanyian dewa? Kepala Chen Feng berdebar kencang dan dia terkejut. Perkataan Tang Huang sangat jelas, rerumputan suci yang dicurinya bukanlah rumput suci, melainkan ramuan yang disebut rumput roh api. Dia tertipu. Tetapi, evaluasi kakak perempuan terhadap ramuan obat itu dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah bahan obat yang sangat panas. Bagaimana mungkin itu bukan rumput nyanyian dewa? Terlebih lagi, karena ini bukan ramuan suci, beraninya orang-orang ini membiarkan kakak perempuan senior menggunakan ramuan palsu untuk mengobati racun. Mungkinkah dikatakan bahwa dia mengikuti kehendak Tang Huang? Chen Feng menjadi semakin marah, tetapi Tang Huang menjadi lebih bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Bagaimana rumput roh api ini bisa dibandingkan dengan rumput nyanyian dewa? Hanya saja rumput roh api ini juga merupakan benda yang panas, dan hanya ditemukan di Sekte Yuntang. Kamu tidak bisa membedakannya sama sekali, itu lebih dari cukup untuk berbohong kepada kalian berdua. Kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi identitasmu telah terungkap sejak kamu mengatakan akan menggunakan rumput nyanyian dewa untuk mengobati racun. Rumput nyanyian dewa adalah benda rahasia dari Sekte Yuntang. Kecuali orang-orang dari Sekte Yuntang, hanya sedikit orang luar di seluruh dunia yang mengetahui keberadaan benda ini. Tidak hanya itu, bahkan di Sekte Yuntang, hanya ada sedikit orang yang telah melihatnya. Tidak lebih dari 5 orang yang melihat rumput nyanyian dewa. Jadi, bukankah aneh kalau kamu mengusulkan untuk menggunakan rumput nyanyian dewa untuk mengobati racun? Setelah mendengarkan cerita Tang Huang, Chen Feng merasa seperti orang bodoh. Tapi anehnya, jika benar seperti yang dikatakan Tang Huang, tidak banyak orang di dunia yang mengetahui keberadaan rumput nyanyian dewa, lalu mengapa pengemis tua dan lelaki tua Chang Sui mengetahuinya? Merasa rumit, dia berpura-pura tenang dan bertanya, kalau begitu, kamu masih berani membiarkan kami mengobati racun Tang Ba? Meski di permukaan aku tampak santai, namun dalam hati aku marah.
Tujuannya kali ini adalah rumput suci. Hanya rumput suci yang bisa menyelamatkan nyawa Zhang Xinyan. Tapi sekarang, setelah lama mencuri, aku mencuri rumput roh api omong kosong. Yang paling tidak dapat dia tanggung adalah Tang Huang ini telah mengetahui semuanya sejak lama, tetapi di sini dia memperlakukannya seperti monyet. Kaisar Tang tersenyum tenang dan berkata, apakah kamu lupa percakapan pertama? Bab 715. Tang Huang menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian menjelaskan, saat pertama kali kita bertemu, saya mempertanyakan identitas Anda, tetapi Anda juga luar biasa. Anda melakukan yang sebaliknya dan benar-benar mengakui identitas Anda dan mengatakan itu hanya untuk rekonsiliasi bersama Sekte Yuntang. Sejujurnya, alasan aku berbaikan saat itu sangat bagus sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan yang bohong. Hanya karena aku tidak bisa memahami tujuanmu, aku memintamu menggunakan rumput roh api untuk mengobati racun ayah. Dengan cara ini, tujuanmu secara alami akan terungkap. Apakah itu benar atau salah, kamu akan tahu setelah sembuh. Tentu saja, alasan kenapa aku berani melepaskanmu seperti ini adalah karena menurut farmakologi, rumput roh api memang semacam ketahanan terhadap racun dingin Sui Jizang, dan tidak akan membahayakan ayah. Tepat ketika kamu sedang mengobati racunnya, kami mengintip melalui lubang rahasia. Yang mengejutkanku, kamu sebenarnya sedang mengobati racun ayahku, dan metode akupunkturnya sangat profesional. Pada saat itu, aku hampir mempercayaimu. Berbicara tentang ini, Tang Huang memiliki senyuman aneh di wajahnya. Dia sangat senang seseorang bisa menipunya. Perasaan tertipu sangat baik dan dia sangat menikmatinya. Tapi Chen Feng tahu bahwa alasan dia pergi merawat Tang Ba bukanlah yang dia inginkan sama sekali. Tapi kegigihan Jing Sui. Kegigihan inilah yang membingungkan Tang Huang. Sayangnya hidung Tang Kui pada akhirnya merusak hal yang baik. Jika bukan karena hidung Tang Kui, dia mungkin bisa menyembunyikan kebenaran kali ini. Tang Huang tampak sangat menyesal dan melanjutkan, khasiat obat dari rumput roh api dapat meringankan sebagian beban ayah, tetapi tidak mungkin untuk mendetoksifikasi dia. Sejujurnya, keputusanmu mengobati racun ayah memang sangat cerdas. Jika Hall Master Kui tidak mengetahui bahwa kamu menyembunyikan rumput roh api, aku akan benar-benar tertipu olehmu kali ini. Dia jarang mengagumi orang lain, tetapi dia harus mengatakan bahwa Chen Feng memberinya kejutan kali ini. Namun kejutan ini berakhir di sini. Itu adalah perilaku Jing Sui dalam mengobati racun Tang Ba, dan Chen Feng hanya mengikuti rencananya. Namun pada akhirnya, hal itu gagal. Setelah memikirkannya, Chen Feng bertanya, di mana rumput nyanyian dewa? Mengapa Anda lebih memilih membiarkan kami mengutak-atiknya daripada mengeluarkannya? Tujuan datang ke Yuntang Men adalah Shen Mingchao. Tidak peduli apa, kita masih perlu mencari tahu keberadaan rumput nyanyian dewa, jika tidak, Zhang Xinyan akan berada dalam bahaya. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan dialog ekstra untuk menahan orang-orang ini dan memberi waktu kepada kakak perempuan senior untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan rumput nyanyian dewa pada akhirnya, kakak perempuannya harus pergi dengan selamat. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah rasa bersalah seumur hidup. Tang Huang tersenyum tenang dan berkata, saat ini, jika kamu masih ingin menemukan rumput nyanyian dewa, kamu masih ingin menemukannya. Maka aku akan membiarkanmu menyerah. Rumput nyanyian dewa menghilang 5 tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya di dalam dunia. Mendengar ini, Chen Feng seperti sambaran petir. Rumput nyanyian dewa telah menghilang. Bukankah itu berarti sindrom usia 7 hari yang dialami Zhang Xinyan tidak dapat disembuhkan? Untuk sesaat, dia berkecil hati dan bahkan lebih patah hati. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Gadis bernama Jing Sui tidak bisa melarikan diri. Apa yang disebut penahananmu di sini tidak ada gunanya. Tang Huang berkata dengan nada yang aneh. Ekspresi marah dan cemas Chen Feng saat ini adalah keberadaan yang menyenangkan di matanya. Mendengar ini, hati Chen Feng tiba-tiba menegang dan dia mulai mengkhawatirkan Jing Sui. Jika dia tidak bersiap sebelumnya, dengan kekuatan Jing Sui, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Jing Sui memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, dan orang biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, jika Tang Huang bersiap terlebih dahulu, Jing Sui akan berada dalam bahaya. Suara ini. Saat aku sedang memikirkannya, suara seruling aneh tiba-tiba terdengar dari telingaku. Suara seruling aneh ini sudah tidak asing lagi baginya, itu adalah suara seruling hitam dari Poison Guanyin. Dan memainkan seruling hitam berarti Poison Guanyin menggunakan teknik boneka racun. Orang yang dia hadapi bukanlah dia,
itu hanya Jing Sui. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi punya waktu untuk mengobrol dengan orang-orang ini, jadi dia berbalik dan lari. Begitu dia keluar dari paviliun Yuntang, pemandangan di kejauhan membuatnya merinding. Saya melihat ratusan murid dalam berpakaian ungu dari Sekte Yuntang, membuat Jing Sui kewalahan. Chen Feng tahu bahwa murid-murid dalam berpakaian ungu ini semuanya telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Bahkan dalam hal individu, tidak ada yang menjadi lawan Jing Sui. Namun ratusan orang ini memiliki kekuatan tempur yang tak terukur. Bukan ini yang paling membuat Chen Feng khawatir, karena murid-murid dalam berpakaian ungu ini hanya mengepung Jing Sui dan tidak mengambil tindakan. Tapi saat ini, mereka yang melawan Jing Sui adalah dua raksasa gelap yang tingginya lebih dari 2 meter dan memakai topi bambu. Langit sudah gelap dan udara pegunungan pekat. Dilihat dari kejauhan, penampakan raksasa itu tidak terlihat dengan jelas. Namun hanya dari sosok raksasa tersebut saja Anda sudah bisa merasakan aura yang menakutkan. Tidak hanya itu, kedua raksasa ini sangat tinggi, namun gerakan mereka juga aneh, dan mereka sering memutar anggota tubuhnya hingga tingkat yang berlebihan. Jing Sui secara alami merespons dengan telapak tangan lembut Tai Chi, memukul kedua raksasa itu beberapa kali. Namun kedua raksasa ini, bukannya bersembunyi saat diserang, malah menghadapi mereka. Serangan bunuh diri seperti itu membawa banyak masalah bagi Jing Sui dan dia terjatuh ke tanah beberapa kali. Jika bukan karena kelincahannya, dia mungkin terluka parah atau ditangkap oleh kedua raksasa tersebut. Kakak senior. Situasi pertempuran membuat Chen Feng merasa ketakutan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa kedua raksasa ini sebenarnya dikendalikan oleh seruling Poison Guanyin. Dia dipenuhi amarah dan bergegas pergi dengan cara yang kasar. Aneh juga, bukankah teknik mengendalikan boneka seperti racun ini semuanya palsu? Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata sungguh di luar pemahaman? Oke, izinkan saya memberi Anda gambaran tentang kekuatan penjaga kematian saya. Poison Guanyin melompat turun dari jendela lantai 2 dan meletakkan seruling hitam di bibir hitamnya lagi. Begitu nadanya berubah, kedua raksasa itu tiba-tiba menyerah pada Jing Sui dan berbalik untuk menyerang Chen Feng. Murid dalam berpakaian ungu dengan cepat membuka jalan untuk penjaga kematian. Setelah dua penjaga kematian pergi, dia segera menutupnya dan mengunci Jing Sui dalam lingkaran. Postur lari penjaga kematian sungguh aneh, dengan keempat anggota badan digunakan bersamaan, seaneh laba-laba. Semakin dekat. Akhirnya, Chen Feng perlahan melihat dengan jelas penampakan penjaga kematian di bawah cahaya redup. Mereka sebenarnya adalah dua mumi dengan kulit gelap dan keriput. Wajahnya yang layu dan wajahnya yang cekung membuatnya tak tertahankan untuk dilihat. Dan di lubang mata penjaga kematian, samar-samar Anda bisa melihat beberapa serangga hitam merangkak. Masalahku. Hal yang menarik perhatian ini membuat Chen Feng mengutuk dengan keras. Dia menghindar, dan dengan kasar memukul dada penjaga yang mati dengan tangan kanannya seperti beruang yang marah. Kekuatannya begitu besar sehingga membuat penjaga kematian mundur beberapa meter. Sial, sulit sekali. Chen Feng kaget, pukulan tadi terasa seperti menghantam pelat besi. Mayat kedua penjaga kematian ini bisa dikatakan kebal. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.